Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Julius, NIM 1650139. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Peramalan Stok Persediaan Barang Dry pada KFC THM Tarakan menggunakan metode Double Exponential Smoothing. Adapun latar belakang saya mengangkat judul penelitian ini adalah, yang pertama, persediaan stok barang merupakan salah satu hal yang sangat vital dalam sebuah proses produksi, khususnya KFC. Lalu yang kedua, KFC memerlukan banyak sekali barang dalam proses produksinya. Kita semua tahu bahwa di KFC itu banyak sekali jenis-jenis produknya, dan setiap produknya kemasannya juga berbeda-beda. Yang ketiga, dalam hal ini barang dibagi ke dalam beberapa jenis. Misalnya di KFC itu ada dua jenis barang. Yang pertama itu barang dry, dan yang kedua itu barang frozen. Barang frozen itu bahan baku dalam proses pembuatan makanannya. Misalnya ayam, patty, kentang, roti, dan segala jenis bahan makanan lainnya. Yang kedua, barang dry. Itu termasuk dalam dua jenis. Yang pertama itu kemasan, yang kedua itu bumbu. Dalam hal ini saya mengangkat penelitian saya yang saya teliti itu adalah kemasan. Yang keempat, kemasan pastinya mempengaruhi daya tarik pembeli dalam menawarkan produknya. Jadi semakin bagus kemasan penjual, pastinya pembeli itu semakin tertarik untuk membelinya. Lalu dalam hal ini juga, KFC membutuhkan sebuah program aplikasi guna meramalkan persediaan barang yang digunakan. Jadi dalam proses produksinya, KFC itu saat ini belum punya aplikasi untuk meramalkan kebutuhannya di masa yang mendatang. Lalu yang terakhir, KFC Tarakan biasanya mengalami kekurangan stok barang sehingga menghambat proses produksi, atau bisa kita sebut kadang produknya kosong atau tidak ada. Masalahnya di sini yang saya angkat adalah di KFC Tarakan sering kekurangan stok persediaan barang sehingga menghambat proses produksinya. Kita ambil contoh misalnya varian cup float habis. Jadi semua penjualan minuman varian float tidak terjual. Sehingga pastinya customer yang ingin membeli akan kecewa karena terbatasnya produk yang ditawarkan. Lalu permasalahan lainnya yang timbul adalah adanya pengadaan atau persediaan barang dalam jumlah banyak sehingga barang tersebut tertumpuk dan tidak digunakan. Jadi di sini bisa saya katakan kalau di sini itu salah estimasi. Yang harusnya diorder cuma sedikit, tapi karena kesalahan estimasi, jadinya barang yang bertumpuk dan tidak dapat digunakan. Batasan masalahnya, yang pertama, penelitian ini hanya saya lakukan pada KFC THM Tarakan. Yang kedua, data pemakaian bahan kemasan yang saya gunakan adalah data selama setahun, yaitu dari bulan September 2018 hingga Agustus 2019. Lalu 3 bahan kemasan yang saya gunakan adalah cup float, cup 12 oz, dan cup 16 oz. Lalu prediksi barang yang saya pakai adalah untuk 3 bulan ke depan. Jadi dari data 1 bulan terakhir, saya pakai untuk meramalkan kebutuhan 3 bulan ke depan. Lalu saya membuat grafik nilai smoothing untuk menentukan permintaan dari barang tersebut seperti apa. Apakah meningkat atau menurun dari perhitungan peramalan yang saya lakukan. Lalu metode ini yaitu metode Double Exponential Smoothing yang saya pakai adalah cara yang dikemukakan oleh Brown.
Lalu untuk mengukur tingkat errornya, saya menggunakan metode MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Penjelasan metode. Double exponential smoothing yang dikemukakan oleh Brown mengalami 2 kali proses pemulusan. Bisa kita lihat, untuk pemulusan eksponensial pertama atau yang tunggal, sama dengan alfa dikali nilai aktual ditambah 1 dikurang alfa dikali nilai pemulusan tunggal. Jadi di sini kalau misalnya baru peramalan periode pertama, pakai data yang pertama itu karena belum ada nilai pemulusan tunggalnya, jadi itu yang 1 kurang alfa dikali nilai pemulusan tunggal kita pakai data yang aktual saja. Lalu setelah itu pemulusan eksponensial ganda. Rumusnya alfa dikali nilai pemulusan tunggal ditambah 1 dikurang alfa dikali nilai dari pemulusan eksponensial gandanya. Lalu selanjutnya pemulusan trend, di mana kita akan mencari nilai dari konstanta A-nya. Konstanta A, cara mencarinya seperti ini. Nilai dari pemulusan pertama atau tunggal ditambah pemulusan tunggal dikurang pemulusan ganda, sama dengan 2 kali, atau bisa juga kita katakan kalau dari rumus tersebut persamaannya seperti ini. 2 kali nilai pemulusan tunggal dikurang nilai dari pemulusan ganda. Setelah itu kita akan mencari konstanta B-nya. Di mana rumusnya adalah alfa dikali 1 dikurang alfa dikali dalam kurung nilai pemulusan tunggal dikurang nilai pemulusan ganda. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai dari peramalannya, di mana konstanta A sama konstanta A tambah konstanta B dikali nilai bulan yang akan diramalkan. Dalam hal ini saya akan meramalkan 3 bulan ke depan, jadi pada bulan pertama rumusnya konstanta A ditambah konstanta B dikali 1. Lalu untuk bulan kedua konstanta B tambah konstanta A dikali 2. Lalu untuk yang bulan ketiga konstanta A tambah B dikali 3. Saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya rancang. Ini ada tampilan form loginnya, ada nama pengguna, kata sandi, lalu kita masuk. Ini tampilannya seperti ini. Di sini ada menu input data barang, ada input data penggunaan, perhitungan peramalan, hasil peramalan, dan ada tombol logout. Di menu pertama, di sini ada kode barang. Ini kalau kita baru mau menginputkan kode barang tersebut. Ini satuannya ada pieces atau kotak. Ini CD, ini cup 12 oz, CE cup 16 oz, dan cup float cup buat varian minuman float. Lalu selanjutnya ada di input data penggunaan. Dalam hal ini datanya sudah ada. Kita hapus saja dulu satu ya. Lalu kita input kembali cup float, pieces, datanya itu di bulan 8 2019. Kita inputkan, lalu kita simpan, datanya berhasil tersimpan. Kita kembali ke menu utama, lalu kita masuk ke dalam perhitungan peramalan.
Sini kita pilih yang kita ramal, saya pilih Kapflut. Muncul datanya seperti ini. Ini periodenya, bulannya. Lalu ini nilai aktualnya. Di sini saya menyediakan nilai alfa dari 0,1 hingga 0,9. Di sini saya memilih 0,5. Lalu saya menghitung nilai pemulusan pertama atau yang tunggal. Muncul seperti ini. Yang periode pertama karena belum ada nilai sebelumnya, jadi dia tetap. Lalu pemulusan ganda. Seperti ini muncul juga. Lalu kita mencari konstanta A. Konstanta B. Sudah muncul. Lalu pemulusannya. Lalu kita tinggal melihat hasilnya. Sini akan muncul. Ini kenapa yang September sama dengan yang Agustus, karena dari rumusnya tadi itu konstanta A ditambah B dikali dengan 1 karena itu kan bulan pertama. Lalu yang bulan Oktober segini, lalu yang bulan November 17.733. Lalu kita simpan datanya. Kita ke grafik. Tadi yang kita ramal Kapflut. Ini grafiknya. Bisa kita lihat permintaan barangnya. Ada perbedaan garisnya ya. Naik dan agak turun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.